Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan proyek artikel dari mata kuliah pemrograman saya yang berjudul Program Manajemen Waktu Belajar, Penerapan Bubble Sort, Binary Search, dan Pie Chart. Artikel ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Marsha Devana Mulia, dari Program Studi Matematika Universitas Negeri Malang, yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Yasin. Latar belakang. Bagi pelajar dan mahasiswa, manajemen waktu merupakan komponen kritis dalam kesuksesan akademik. Semakin tinggi manajemen waktu, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Namun, pelajar maupun mahasiswa seringkali kesulitan dalam mengatur waktu dan proporsi belajar. Karena itu, program manajemen waktu belajar ini dikembangkan. Tujuan dari artikel yang saya buat ini ada dua, yaitu yang pertama, mengatasi permasalahan pelajar dan mahasiswa, yaitu kesulitan memanajemen waktu, dan yang kedua adalah membuat program manajemen waktu belajar untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah flowchart atau diagram yang telah saya diagram dari program yang saya buat. Algoritma yang saya gunakan pada program ini ada dua, yaitu binary search dan bubble sort. Tapi saya juga menggunakan visualisasi data pie chart dan fitur stopwatch sebagai fitur utama program ini. Binary search merupakan algoritma pencarian yang cara kerjanya adalah dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang sampai elemen yang dicari ditemukan. Namun, metode ini hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Lalu bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan data yang bekerja dengan menukar elemen-elemen secara berurutan. Dimulai dari elemen pertama dan membandingkannya dengan elemen di sebelahnya. Proses ini terus diulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Pie chart merupakan sebuah diagram yang menunjukkan perbandingan antar data dengan cara membagi lingkaran dengan sudut pusat yang sesuai dengan perbandingan. Dalam Python, pie chart dapat divisualisasikan menggunakan pustaka Matplotlib. Pustaka ini harus diinstal terlebih dahulu karena bukan bawaan dari Python. Lalu stopwatch merupakan alat atau fitur yang digunakan untuk mengukur interval waktu dari ketika stopwatch dinyalakan sampai diberhentikan. Untuk menggunakan stopwatch dalam Python digunakan pustaka time. Kalau pustaka time ini sudah bawaan dari Python, jadi tidak perlu diinstal ya. Oke, pertama-tama sebelum membuat seluruh kode program, diimpor dulu pustaka-pustaka yang akan digunakan. Pustaka yang akan digunakannya ada tiga, yaitu time, threading, dan matplotlib. Pertama, definisikan dulu variabel durasi maple. Durasi maple ini gunanya untuk menyimpan total durasi belajar per maple dalam detik. Kemudian definisikan fungsi mulai belajar. Kemudian definisikan fungsi stopwatch-nya sendiri. Nah, fungsi stopwatch ini untuk menampilkan waktu belajarnya. While not stop ini maksudnya adalah loop akan terus berjalan selama stop itu belum berubah menjadi true. Nah, sebelumnya stop itu kan false ya. Habis itu disitu kan ada end, terus dalam tanda petik itu garis miring R. Nah, ini nih agar timer itu tuh tetap di satu baris gitu munculnya. Kalau misalnya tanpa ini nanti dia tuh ngeprint terus gitu tiap detik itu, tiap milidetik ya. Nah, tiap waktu itu dia tuh ngeprint terus sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya pakai R ini, dia ini otomatis menghapus terus ngeprint lagi di baris yang sama. Jadi dia tuh membuat efek kayak timernya tuh berjalan, padahal sebenarnya enggak. Itu cuma ngeprint terus, ngeprint terus. Sebenarnya enggak berjalan dia. Habis itu definisikan fungsi wait for enter. Jadi ini kan aku kan pengennya itu untuk menghentikan belajar itu pakai tekan enter. Makanya aku bikin fungsi wait for enter ini karena dia fungsinya itu memang untuk menunggu stopwatch-nya itu berhenti sampai pengguna itu
menghentikan. Terus thread stopwatch ini fungsinya tuh untuk memulai stopwatch dan menunggu input secara bersamaan. Jadi dua thread dijalankan, yaitu fungsi stopwatch dan fungsi wait for enter itu dijalankan secara bersamaan. Kalau biasanya kan nunggu dulu kan, stopwatch dulu selesai, habis itu baru wait for enter. Habis yang while true ini dia tuh fungsinya tuh berjalan terus sampai pengguna memutuskan keluar atau menekan enter. Kalau di sini dia menggunakan binary search. Nah, habis itu kalian lihat yang if pilih titik strip itu di bawahnya itu ada paragraf khusus, dia tuh untuk mengurutkan pakai bubble sort. Nah, habis itu di bawahnya ini juga memprogram buat pie chart. Ini program pie chartnya. Kemudian ini hasil runningnya. Ya, untuk catatan yang fungsi n habis itu dalam tanda petik r itu tuh dia suka ngebug ya. Jadi kalau misalnya dijalankan, kalau program dijalankan di Spider atau di idle Python itu dia bakalan error. Tapi kalau misalnya pakai command prompt bawaan dari Windows sendiri dan pakai Visual Studio Code itu dia nggak masalah. Tapi kalau dijalaninnya ini di Python atau di Spider itu dia bakalan ngebug. Dan ini adalah diagram pie chartnya. Demikian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semuanya. Bye bye.